Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita sudah masuk pada tema 2, yaitu tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Kalian buka buku paketnya yang tema 2 ya, karena kita sudah memasuki tema kedua. Perhatikan teks lagu berikut ini dan dengarkan lagu berikut ini sambil kalian mengikuti nyanyiannya. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, itu tadi lagu yang berjudul Berdayung ciptaan A.T. Mahmud. Gimana? Kalian sudah bisa menyanyikannya? Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 2 ketuk yaitu di situ ada angka 7 dan tanda titik, itu artinya ada 2 ketukan. Jadi ada 1 buah titik di belakangnya, jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketukan. Itu. Kalau nada yang 1 ketuk itu contohnya di situ tidak memiliki tanda titik atau garis di atasnya. Perhatikan teks di bawah ini. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan teks tersebut. Nomor 1, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? 2, bagaimana cara memainkan perahu kertas? Benny membuat 2 perahu kertas. Tiur juga membuat 2 perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 perahu kertas lagi. Berapakah jumlah semua perahu kertas? Nah, perhatikan tampilan berikut ini. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu kertas semuanya? Di situ perahu Benny ada 2. Perahu Tiur 2, perahu Ayah ada 2. Jadi
2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Dapat juga ditulis dalam bentuk perkalian, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 di sini jumlah kotaknya. Jadi 2-nya itu ada 3 kali. Terus kalikan 2, isi masing-masing kotak itu ada 2 perahu kertas. 6 itu perhatikan latihan soal berikut ini. Di situ ada 2 kotak yang berisi masing-masing berapa itu perahunya. Yuk kita. Kotak yang berisi perahu berwarna biru ada 3. Jadi ada 3 perahu berwarna biru ditambah 3 perahu yang berwarna merah sama dengan 6 perahu. Ada berapa kelompok perahu pada gambar tersebut? Berapa jumlah perahu setelah digabungkan? Itu dapat ditulis titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik. Kira-kira berapa ya isinya titik-titik? Hasilnya dapat dituliskan 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, sekarang ini ada latihan soal ya. Soal ini coba dibuat latihan. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jika ditulis dalam bentuk perkalian berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Ingat, penulisannya tidak boleh terbalik. Kalau menulisnya 1 dikali 3 walaupun hasilnya tetap 3 itu masih kurang tepat. Nah, untuk soal selanjutnya coba kalian kerjakan untuk berlatih ya. Ingat, menulis perkalian jangan sampai terbalik. Jadi jumlah yang angka yang dikalikan itu ditulis di belakang, yang di depan itu jumlah pengulangannya. Kalau terbalik berarti salah. Amati dan bacalah percakapan berikut. Ini ada 2 anak yang bercakap-cakap ya. Kamu kan baru belajar, nanti pasti bisa, Dek. Kak, simpaiku jatuh terus, aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Kapan bisanya, Kak? Ya, Dek, mari kita latihan bersama. Baiklah, Kak, aku akan rajin berlatih, aku pasti bisa. Bacalah teks tentang bermain simpa di sini ya. Dengarkan, Bu Guru akan memberikan contoh membacanya. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Setelah membaca teks bacaan tersebut, coba kerjakan soal di bawahnya. Ini di buku paket halaman 14 ya. Bacalah percakapan berikut bersama temanmu, kemudian peragakan di depan kelas. Nah, kalian belajar di rumah bisa memperagakannya bersama saudara atau orang tua. Di situ ibunya berkata, Beni, Tiur bermainnya sudah ya, tapi Beni masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak, sudah waktunya mandi. Iya, Dek, besok kita lanjutkan bermainnya ya.
Beni masih ingin berlatih, Bu, kata Kak Tiur. Harus rajin berlatih. Iya nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Baiklah Bu, Kak, ayo. Benar kata Ibu, Dek, ayo kita mandi. Setelah membaca percakapan tersebut, coba kalian kerjakan buku paket halaman 17. Aturan yang berlaku di rumah. Aturan yang dibuat agar kita disiplin. Hal ini juga berlaku untuk aturan di rumah. Terdapat beberapa contoh aturan di rumah, yaitu berpamitan sebelum bermain, memberi salam sebelum masuk rumah, bermain tidak boleh lupa waktu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa LKS-nya yang tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 juga dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.